Anak sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita kembali bertemu dalam pengajian salah satu kitab karangan Burda dari Haji Rahmat Abu Saleh Islahul Mudafa'ah yang minggu lalu sempat terhenti dikarenakan hal penting dan harus diselesaikan sehingga terhalang untuk hadir di tempat atau di pondok ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mempelajari kitab Al-Mughaffarah pada halaman ketiga, yang dimana 2 minggu lalu sudah kita baca tentang pengertian al-munazarah. Jadi al-munazarah itu dia al-mudafi'atu minas-sa'il wal mu'allal ibadan lil haqqi imma in kana al-mudafi'atu bi iskatil fasli sumiyat dalilan lianna kulla min al-mu'addilina يريد حفظ مقاله وعدم مقال فصله سواء كانت حقا أو باطلا. Jadi minggu lalu sudah kita baca itu. Sekarang nomor 2, as-sa'ilu. Apa itu as-sa'ilu? Kalau dalam bahasa Arabnya artinya yang bertanya. Jadi as-sa'il itu isim fa'il dari kata sa'al. Bertanya, ketika menjadi isim fa'il berarti as-sa'ilu yang bertanya. Namun ada beberapa perbedaan ketika kita menerjemahkan as-sa'ilu dalam teks bahasa Arab dengan as-sa'ilu dalam konteks ilmu mantik. Apa itu as-sa'il? Huwa alladhi yansibu nafsahu li'adamil hukmi. Ya, itu. Huwa alladhi yansibu nafsahu li'adamil hukmi. Huwa dia alladhi yang yansibu menaikkan nafsahu dirinya li'adami karena tidak ada hukmi, li'adamil hukmi, tidak ada hukum. Itu arti letter-letternya atau arti katanya. Nah, pasti ada yang bertanya, apa maksudnya itu Ustaz? Dia yang menaikkan dirinya karena tidak adanya hukum. Maksudnya di situ as-sa'il adalah orang yang menyatakan dirinya jadi yang sibuk nafsahu artinya menyatakan dirinya atau mengakui dirinya di adamin hukmi, tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa. Adam artinya tidak ada. Adam. Tidak ada. Ini hukum atau pengetahuan. Jadi as-sa'il itu adalah orang yang
menyadari dirinya, mengakui dirinya bahwa dirinya itu tidak tidak mengetahui apa atau tidak tahu apa. Ada orang bertanya, dia sudah tahu tapi bertanya. Ada? Tidak. Bukan bertanya itu, menguji. Kalau Ustaz tanya misalnya, tanya juz berapa surah Al-Baqarah, padahal nggak tahu di jawabannya. Juz berapa surah Al-Baqarah? Masa nggak tahu Ustaz? Kecuali kalau tukang pembeli sayur yang notabene-nya tidak pernah menyentuh Al-Quran, baru belajar belajar Al-Quran, baru bertanya begitu, berarti itu betul-betul bertanya. Kalau Ustaz yang sering mengaji, sering menghafalkan Al-Quran berdes, apakah anaknya itu sudah paham atau sudah tahu? Bukan karena semata-mata dia bertanya karena tidak tahu, tapi hanya sekedar menguji. Jadi orang yang bertanya hakikatnya adalah orang yang tidak tahu apa, ya, atau tahu sedikit tapi tidak jelas, makanya dia bertanya, ya. Jadi kalau ada di sini tak tahu jawabannya masih bertanya, berarti bukan bertanya, namanya itu menguji. Terus nomor 3, al-muallim. Al-muallim alladzi ya nafsu gantinya atau ilmu al-muallim itu adalah orang tua dia alladzi ya tentang sesuatu dan dia menjelaskan sesuatu. Jadi kalau ada orang menjelaskan sesuatu yang dia tahu, berarti dia dinamakan al-mu'allil. Kalau Ustaz menjelaskan apa yang dijelaskan, dia tahu, berarti namanya al-mu'allil. Kalau Ustaz bertanya, tapi anda paham ji, anda tahu ji, apakah dia dinyatakan sebagai orang yang bertanya? Tapi dinyatakan sebagai orang yang tapi kalau murid yang tidak paham atau setengah-setengah paham, lalu dia bertanya kepada ustadznya, maka dia dinyatakan sebagai as-sa'il atau orang yang bertanya. Paham? Paham itu? Nomor 4,
Ad-dalilu. Dalil. Huwa adalah, jadi tidak diartikan nih huwa ini dia. Kenapa Ustaz? Karena huwanya ini kembali kepada sesuatu yang tidak berakal. Isim yang tidak berakal yaitu ad-dalil, kata dalil. Jadi huwa di sini artinya adalah ma, sesuatu, sesuatu yalzimu, yang mewajibkan, minat, dari, al-ilmi, mengetahui, bihi, dengan dalil itu, mengetahui dengan dalil itu. Jadi bihiknya ini kembali kepada dalil. Apa yang wajib? Al-ilma, mengetahui. Al-ilma lagi di situ artinya mengetahui. Bisyai'in, dengan sesuatu. Bisyai'in artinya dengan sesuatu. Ahad, yang lain. Apa maksudnya ini? Dalil adalah sesuatu yang mewajibkan dan mengetahui dalil itu mengetahui sesuatu yang lain. Perhatikan semua ke sini. Pusing kalau lihat catatannya tadi. Jadi dalil itu dengan mengetahui dalil, contoh ya, dengan mengetahui dalil, maka kita akan diantarkan untuk mengetahui sesuatu yang lain. Satu lagi, dengan mengetahui dalil, kalau kita tahu dalil, maka kita akan mengetahui sesuatu yang lain terkait dengan dalil itu. Bahasa sederhananya, dalil itu adalah bukti nyata. Dalil itu adalah bukti nyata. Bukti nyata yang bisa dilihat mata, yang bisa dipikir secara akal sehat, yang bisa didengar, yang bisa diukur dan lain sebagainya. Itu dalil, bukti nyata. Nah, contoh. Ini akan biasa pusing. Jadi, yang dalam ya, terus sebatas lagi. Dari bahasa sederhananya adalah bukti nyata. Apa maksudnya bukti nyata? Adalah sesuatu yang bisa dilihat mata, sesuatu yang bisa didengar, sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa dipikirkan secara akal sehat. Itu namanya dalil. Contoh ya, siapa nama? Sudais. Sudais tidak masuk pengajian. Ustaz Musawi, pengajiannya Ustaz Musawi. Maka apa dalilnya? Di sini oh ada di kamar.
Guys, aku tidak masuk pengajian yang kedua, ya. Tapi, Tuhan melakukan kemas badan. Apa dalilnya? Dipegang badannya. Dirasa. Kemas badan. Ya, oke. Tapi kalau bilang itu, nah, masuk ternyata pada saat tidak di kamar, sementara main HP, contoh ya, sementara main HP main game, apa dia ikutin pusing kepala? Ya, karena bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan dalil. Nah, dari dalil inilah, kalau kita tahu dalilnya, maka kita akan diantarkan dari kepada pemahaman yang lain. Apa pemahaman yang lain? Itu tadi, karena dia sakit demam sehingga tidak masuk daya. Paham? Seandainya tidak ditahu dalil, maka kita tidak akan tahu apa yang dihasilkan atau berkaitan dengan tiada tersebut. Contoh lain, contoh lainnya, Ustaz minggu lalu tidak masuk mengajar. Apa dalilnya? Karena tidak ada. Bisa dilihat ketiadaan Ustaz. Bisa dibuktikan? Tidak bisa membuktikan ketiadaan Ustaz. Tapi bisa membuktikan secara apa? Ya. Apa yang membuktikan bahwa Ustaz tidak datang mengajar? Karena tidak ada Ustaz, maka kita paham tidak mengaji. Paham? Kenapa bisa paham bilang tidak pengajian? Dari mana tahunya? Karena tidak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz itu menjadi jadi bisa diulang lagi, kasih contoh lain. Kasih contoh lain. Kasih contoh lainnya. Kasihan teman yang saya dalam. Contoh lain. Jadi, 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 karena aku tidak pakai baju untuk karena aku tidak pakai baju coklat. Nanti di got, aku bahasa lainnya nanti di got. Oh, oh, ada yang lihat bajunya jatuh di got, kotor sebelah. Kalau ada yang lihat secara kasat mata, maka dia betul tidak pakai baju karena kotor baju. Kotor di bajunya sehingga dia tidak pakai baju cowok. Itu yang dimaksud dengan mengetahui dari maka kita tahu sesuatu yang lain. Ada contoh lain di dalam kitab. Perhatikan. Karena sebagaimana sama sebagaimana iza jika alimna kita mengetahui annal alam sesungguhnya alam semesta ini sesungguhnya alam semesta ini annal alam sesungguhnya alam semesta ini
Mutagayyirun, berubah-ubah. Mutagayyirun, berubah. Oke. Alam itu berubah. Apa maksudnya berubah-ubah? Tidak tetap. Apa yang dimaksud dengan alam? Apa yang dimaksud dengan alam? Alam segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada dalam semesta ini, baik itu perilaku, kejadian, benda, dan lain sebagainya. Maka itu yang dimaksud dengan alam itu berubah-ubah. Betul tidak itu? Alam itu berubah-ubah. Coba. Betul tidak? Cara bisa buktikan alam itu berubah-ubah. Siang, sudah siang, sudah malam, sudah pagi, siang, siang, sore, sore, terus ada selain. Sebelum kalian ada di pondok ini, kira-kira ada di pondok ini? Tahu berapa tingginya pondok? Dari itu, sebelum jadi pondok langsung ada bangunan. Kira-kira sebelum ada pondok apa yang ada di tanah ini? Bangunan bisa jadi bangunan. Ah, dalam pembangunan pondok. Apa yang terbangun? Misalnya bangunan kamu. Hilang pondok tidak? Hilang bangunan tidak? Ya. Maka berubah kondisinya yang awalnya sangat kosong dipenuhi dengan rumputan, ilalang, pohon, tiba-tiba jadi pondok dan menikmati lagi. Itu berubah, alam itu berubah, berubah. Begitu juga nanti. Contohnya sekarang ada misalnya ada seram, ada pakai, ada sama tiba-tiba nanti jadi dari satu bangunan di sini. Maka itu berubah kondisinya pondok. Begitu alam. Betul tidak? Jadi alam itu berubah betul tidak? Betul. Yang sederhana yang ada pada diri kalian. Kalian langsung keluar dari rahimnya ibu besar. Apa dulu? Langsung bisa dijawab. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Umi. Bisa? Ada proses perubahan dari menangis, tidak menangis, hanya bisa menangis. Apa lagi namanya itu? Terlentang, ya balik ya. Sudah terlentang, belajar maju. Ada juga yang belajar mundur, ya. Sudah belajar dulu, belajar berdiri. Sudah lagi belajar berdiri. Sudah belajar berdiri, belajar berbicara. Ada yang bilang mama, ada yang bilang nenek, ada yang bilang aku, ada yang bilang macam-macam. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan itu berubah. Karena kita tahu dalilnya alam itu berubah-ubah, maka kita akan diantarkan dalam satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Maka setiap yang berubah itu adalah
sesuatu yang baru atau tercipta. Ya ada usaha tulisan bisa sih ya. Belum bisa besarnya di sebelum sesuatu dan tidak ada. Jadi ini tadi tidak ada ini. Sepakat tidak bilang alam itu berubah-ubah. Bisa diukur mana? Bisa diukur indra. Oke? Jadi bahwa saya tidak ada yang bisa menguji ini alam itu berubah-ubah. Nah, sekarang ada pengetahuan baru dari kesimpulan ini. Kita diantaranya dalam suatu kesimpulan yang mengatakan bahwa setiap yang berubah-ubah itu adalah sesuatu yang baru atau tercipta. Kalau ada yang berubah-ubah berarti ia adalah sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru berarti diciptakan, ya. Karena yang tidak berubah-ubah itu tidak diciptakan. Kata kuncinya ini kata kunci dalam ilmu. Setiap yang berubah-ubah pasti diciptakan. Maka di sini. Setiap yang berubah-ubah pasti sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru pasti dicipta. Kalau berubah-ubah tidak. Kalau dibikin tidak. Berarti dicipta. Manusia berubah-ubah tidak. Berarti dicipta. Kalau begitu, apa yang bisa kalian paham dari dua pernyataan tersebut? Ini pernyataan yang pertama. Ini pernyataan yang kedua. Dari dua pernyataan, apa yang bisa kalian paham? Yang bisa. Alam itu berubah-ubah. Alam semesta itu berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu adalah sesuatu yang baru. Apa kesimpulannya? Dari pengetahuan dalil ini namanya dalil bukti. Bukti itu bukti bukan? Betul tidak bukti ya? Apa kesimpulannya? Dari mengetahui dalil ini maka kita dapat satu kesimpulan. Alam itu adalah sesuatu yang tercipta, bukan alam sendiri. Bumi, langit, gunung, dan beserta isinya adalah sesuatu yang tercipta, bukan ada dengan sendiri. Ini semua. Karena sebenarnya kayaknya agak bingung. Coba kita kayak dulu. Perhatikan ini, alam itu berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu adalah sesuatu yang berarti alam itu adalah sesuatu yang jadi kalau ada bukan alam itu tidak diciptakan berarti salah pemahaman. Salah pemahaman karena tercipta itu dimulai dari sebuah ketiadaan. Dan perubahan itu awalnya adalah ketiadaan menjadi contoh. HP. Spidol. Buku. Yang mana mau kalian jadikan contoh dulu? Yang ada tiga ini. HP. Pertemuan pertama sesempat singgung. Apakah ini HP terdiri dari beberapa unsur? Ya. Pertama ada layar. Kedua ada mesin. Ketiga
ada baterai. Keempat, itu juga layar LCD. Tidak ada, ya, ada tombolnya ya, ini kamera. Apalagi ada ke jangan cerita, jangan cerita. Nah ini HP sebelum dia berbentuk HP seperti ini, ya, sebelum dia berbentuk HP seperti ini, bagaimana bentuknya? Terpisah-pisah, terpisah-pisah. Ada casing, ada layar, ada tombol, ada baterai, ada komponen dalam, software-nya, sama hardware. Baru disatukan, berubah dia menjadi, berarti ada berubah. Apakah semua tadi sebelum dia disatukan bisa dinyatakan sebagai apa? Tidak. Menyatakan itu berarti aslinya di HP tidak ada. Toh, meskipun ada bahannya, meskipun ada bahannya, ada layar, ada mesinnya, ada baterainya, ada tombolnya, ada casingnya, masih belum bergabung. Bisa dibilang ada HP? Tidak bisa. Bergabung di semua, baru tiba-tiba jadi seperti ini, dinyatakan sebagai, berarti apa yang mengawali, keadaan apa yang mengawali HP? Tidak ada. Ulangnya, keadaan apa yang mengawali HP? Baru jadi ada. Maka itu yang dimaksud dengan sesuatu yang berubah-ubah pasti diawali dari sebuah ketiadaan. Alam semesta ini begitu juga. Aslinya dulu tidak ada, baru tercipta dari partikel-partikel atom dan lain sebagainya, molekul air, terjadi ledakan, teori dan lain sebagainya, tercipta ada bulu. Tidak langsung tidak ada langsung bulu, ya. Ada pro, sama seperti kalian. Tidak bisa langsung lahir besar. Tidak bisa langsung lahir. Kalau Pak, kalau Pak, dengan Kak Barta, saya aja gitu. Atau tiba-tiba lahir masuk mau Kak Mario, mau Kak Dende. Ada kan? Apa tidak bilang dulu? Menangis. Oh begitu ya. Oke ya, paham ya? Lanjut atau sudah? Payah silu, maka terhasillah. Payah silu, maka terhasillah. Apa yang dihasilkan? Annal alama, sesungguhnya alam itu hadisun, sesuatu yang baru atau tercipta. Jadi hadis dalam ilmu mantik artinya sesuatu yang baru atau tercipta, bukan hadis hadis Rasulullah, bukan. Jadi hadis dengan hadis itu berbeda. Kalau hadis ada yang hanya berarti hadis Rasul, perkataan Rasul. Kalau hadis dalam ilmu mantik artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang tercipta. Nomor 5, al-imaratu. Gua adalah ma, sesuatu yalzimu, yang mewajibkan
Min dari al-ilmi pengetahuan, al-zanni perkiraan. Jadi ada namanya ilmu zanni, kira-kira, ilmu yang dikira-kira atau sesuatu yang diketahui tapi tidak sekira. Itu namanya al-ilmu zanni. Ilmu zanni. Minal ilmi zanni, dari pengetahuan zanni, kira-kira. Kira-kira. Tahu kira-kira prasangka. Di sini. Lentung dari ini. Enggak di sini. Diwujudi. Di dengan wujudi adanya al-madhuri yang ditunjuk atau yang dibuktikan, al-madhuri madhuri yang ditunjuk atau yang dibuktikan. Jadi al-imarah itu adalah sesuatu yang mana dengan adanya perkiraan, ya, perkiraan diwujudil madhuri, sesuatu yang dikira-kira, itu namanya al-imarah. Seperti katujarati, seperti katujarati, jual beli atau berniaga. Bin nisbati, terkait dengan ilar ribati, keuntungan. Ilar ribati, keuntungan. Apa maksudnya, Ustaz? Jadi ini al-imarah. Perhatikan di sini. Kalau tidak konsen, pusing kita tahu. Al-imarah itu adalah sesuatu yang dikira-kira dengan adanya sesuatu yang nyata atau yang dibuktikan. Maksudnya sesuatu yang dikira-kira dengan adanya sesuatu yang nyata. Yang seperti jual beli. Ada tidak ngerti proses jual beli? Ini namanya jadi karena kita kan bisa dilihat. Apa kira-kira yang mengakibatkan adanya proses jual beli? Apa yang memotivasi sehingga terjadinya jual beli? Apa? Keuntungan. Kita kurang jual beli tidak untung. Kalau jual beli tidak untung, jual beli namanya. Ya. Jadi yang bisa kita kenal kira-kira kan kalau ini orang jual beli karena mau, itu namanya al-iman. Orang yang mana dimaksud dengan al-iman? Coba yang dimaksud dengan sesuatu yang jelas. Lanjut. Sudah. Terus nomor 6. Ini yang agak ribet. Perlu kalian konsentrasi dulu.
Yang main-main, yang cerita. Al-illatu, illat. Al-illatu, illat. Apa itu illat? Dia adalah al-ba'isatu. Al-ba'isatu, penyebab. Jadi al-ba'isatu itu artinya penyebab. Ala syai'i, terhadap sesuatu. Awil mu'assaratu, atau artinya atau al mu'assaratu, menyebabkan. Fihi, di dalam terjadinya sesuatu. Apa bahasa sederhananya? Inilah penyebab. Apa bahasa sederhananya? Inilah penyebab. Nah, apa bedanya tadi itu? Kalau Ustadz bilang sudah istilah pergi ke pengajian karena dia sakit. Yang mana illatnya? Karena dia. Tapi yang mana dalilnya? Karena panas badan. Bilang dalil. Jadi yang membedakan dalil dengan illat, kalau dalil itu bisa dilihat mata, bisa dirasa, bisa dipikir secara akal sehat, bisa disentuh. Nah, contoh dalil lagi. Layar HP ini hitam. Maka perkataan Ustaz, apa dalilnya? HP nomor ini hitam. Hitam tidak? Layar HP ini menyala. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia menyala? Karena menekan. Jadi ilatnya karena Ustadz menekan. Karena Ustadz menekan. Ilat itu terbagi menjadi dua. Ilat itu atau penyebab terbagi menjadi dua. Ada ilat sempurna, ada ilat setengah-tengah. Sama Tony anak santri, ada yang perhatiannya full, ada yang perhatiannya setengah-setengah. Apa yang mengakibatkan kita paham pelajaran? Karena perhatiannya ada setengah-setengah, ada yang full, ada yang tidak sama sekali. Yang tidak sama sekali berarti tidak paham. Bisa dia paham kalau dia tidak perhatikan? Tidak. Begitu juga ilat. Ilat itu ada setengah-setengah, ada sempurna. Insyaallah kita lagi minggu depan. Allahu a'lam. Assalamualaikum.